warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami sudah bersama dengan guru pamong biologi dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Di sini ada Ibu Hajah Dewi Eka Putri MPD selaku guru mata pelajaran biologi yang mengampu di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini. Di sini kami akan bertanya-tanya mengenai pengembangan kurikulum, khususnya untuk kurikulum Merdeka bersama beliau. Mungkin langsung saja Bu, selamat siang. Selamat siang. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan di sini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama itu, apakah di sekolah ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Lalu bagaimana untuk keberlangsungannya sejauh ini ya Bu? Ya, alhamdulillah untuk tahun ini di SMA Negeri 5 untuk kelas 10 ya. Untuk kelas 10 itu sudah memakai kurikulum Merdeka. Dan alhamdulillah ini sudah mau masuk satu semester, itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik pembelajaran yang di dalam kelas ataupun pembelajaran profil P5 project itu sudah berjalan 2 kali. Yang pertama itu project untuk demokrasi, kami laksanakan untuk pemilihan ketua OSIS. Nah, yang kedua, proyek P5 yang kedua itu tentang tema kearifan lokal, sehingga kami dituntut untuk bisa menampilkan kekhasan dari per kabupaten, baik itu berupa tari, lagu, pantun, ataupun makanan-makanan khas. Dan itu sudah terlaksana sukses, luar biasa. Nah, untuk pengaplikasian kurikulum Merdeka di sekolah ini, apakah ada tantangan saat penerapannya atau seperti apa? Kalau tantangannya itu memang guru harus paham dulu apa itu kurikulum Merdeka. Tetapi sekolah sudah memberikan solusi. Kami sebelum KBM tahun ajaran baru, kami sudah diberikan workshop. Workshop itu lebih kurang 4 hari lah waktu itu ya, sehingga kami sedikit bisa lah memahami apa itu kurikulum Merdeka. Kemudian selain guru itu harus paham, guru itu juga dituntut harus lebih kreatif. Jadi sebelum masuk ke kelas, dia harus punya siasat, strategi apa yang akan dia lakukan di saat pembelajaran. Tantangannya ataupun kesulitannya itu saya masih kesulitan dalam hal buku referensi. Karena buku referensi tentang kurikulum ini belum ada. Jadi hanya pakai referensi yang lama. Misalnya apa? Di semester 1 ini kan materinya itu hanya tiga capaian ya. Pertama itu tentang keanekaragaman hayati, kemudian virus, kemudian biotek. Nah, biotek ini kan tadinya materi ada di kelas 3, 12. Sementara di EKM sekarang ada di kelas 10. Nah, jadi akhirnya copot sana, copot sini, minjem lihat buku kelas 3, lihat buku kelas 1, gitu-gitu, karena belum punya buku yang khusus tentang kurikulum Merdeka. Nah, termasuk dari perangkat istilahnya, mulai dari lihat capaian pembelajaran, silabus, kemudian modul ajar. Kami dari MGMP Biologi ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Biologi se-Bandar Lampung, kami ini juga ada komunikasi lah ya, kita saling sharing lah ya. Dan itu
kami sesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Ini kan pelaksanaan kurikulum merdeka di sini udah berjalan sukses. Menurut Ibu sebagai guru biologi itu keuntungan diterapkan dari kurikulum merdeka ini apa sebagai guru matematika? Kalau keuntungannya, anak-anak ini kan kalau saya baca ya, anak-anak ini kayaknya banyaknya belajarnya secara kinestetik ya. Jadi dia kayaknya memang belajarnya pengennya dengan gerakan. Kalau anak-anak ini diajak untuk belajar bermain, belajar untuk bergerak, anak-anak itu lebih happy. Lebih banyak sumber belajar. Lebih banyak sumber belajar ininya gitu. Karena dunia sudah terbuka ya, tidak terpatok dengan satu buku. Kalau zaman dulu kan mungkin guru ada istilah CBSA yang catat buku sampai habis itu kan. Sekarang lebih memerdekakan murid. Lebih memerdekakan murid gitu. Kemudian untuk merancang pembelajaran di kelasnya itu Bu, dari kurikulum yang ada hingga pembelajaran di kelas yang ingin Ibu terapkan itu bagaimana ya Bu rancangannya? Sebenarnya idealnya itu per kelas itu beda-beda karena kemampuan anak juga beda-beda. Tetapi karena tuntutan waktu, kesibukan lain, akhirnya pembelajaran itu dinormalkan, diratakan gitu ya. Jadi standarnya itu harusnya beda-beda. Per kelas itu beda-beda. Perangkatnya juga harusnya beda-beda. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kan karena sudah menggunakan kurikulum merdeka ya Bu ya. Salah satu di dalam kurikulum merdeka itu salah satunya ada namanya metode PBD atau Study by Design. Nah, salah satu metode dalam mengembangkan capaian pembelajaran. Kemudian apakah di SMA 5 ini menggunakan metode tersebut atau menggunakan metode yang lain dalam mengembangkan PBD? Ya, kalau di SMA 5 ini untuk capaian pembelajaran ya, kan sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau yang namanya capaian pembelajaran itu kan kalau zaman dahulu itu tujuan, ya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu untuk menentukan evaluasi hasil soal yang akan kita tanyakan itu nanti sesuai nggak dengan capaian, dengan tujuan ini tadi. Dan ini harus sinkron. Jadi antara materi dengan soal yang ditanyakan itu sinkron. Kemudian kalau zaman K13 itu dulu ada indikator ya, ada indikator, kemudian dikembangkan ke indikator soal. Nah, kalau indikator ini biasanya untuk menentukan metode apa yang akan kita pakai. Apakah metode diskusi, apakah metode tanya jawab, ya indikatornya. Pun kalaupun misalnya di dalam soal, pengembangan soal, seharusnya kan ada pengembangan soal, ada ini ya, kami kan punya perangkat untuk Moneva. Nah, perangkat Moneva ini kami ini harus punya yang namanya kisi-kisi soal, kartu soal, soalnya, kemudian dianalisis, baik itu analisis secara umum atau analisis per butir soal, itu sudah harus ada. Nah, jadi terkadang kalaupun misalnya kita menemukan soal ini sudah ditayangkan ke anak, tetapi ternyata tidak sinkron dengan kisi-kisi. Karena apa? Kebiasaan guru itu biasanya dia buat soal dulu, baru buat kisi-kisi. Harusnya buat kisi-kisi dulu, baru soal. Analisis kartu soal ya hanya pengembangan dari kisi-kisi. Kalau analisis soal
atau analisis hasil, biasa kami di SMA 5 ini menggunakan aplikasi Anajon. Jadi enak itu, semuanya sudah muncul, kita hanya tinggal memasukkan data soal jawaban itu semuanya sudah muncul, baik dari daya beda, soal ini tingkat soal ini sukar, mudah, ditolak atau diterima, itu sudah dengan sendirinya sudah muncul. Kalau untuk aplikasi Anajon tadi tuh disediakan dari pihak sekolah atau emang ada dari pusat ini? Itu hasil dari workshop. Modul ajar ya, modul ajar itu di RPP kan. RPP itu tadi ya prinsipnya seharusnya idealnya RPP kelas E1, E2, E3 itu beda. Karena hasilnya juga kan beda-beda, inputnya beda-beda, itu idealnya. Apa itu UBD? UBD adalah Understanding by Design, merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD juga dikenal sebagai desain mundur, karena rencana yang koheren dimulai dengan memikirkan akhir untuk hasil yang diinginkan. Tujuan UBD adalah untuk memperdalam pemahaman siswa dan mempromosikan transfer ide-ide besar. Standar konten dibongkar untuk mempromosikan penyelarasan tujuan di tahap 1 dan penilaian yang tepat untuk pemahaman dalam tahap 2. Pemahaman siswa dapat dinilai melalui tugas kinerja otentik. Guru adalah pelatih dan fasilitator pembelajaran dan merancang instruksi untuk mempromosikan pembuatan makna dan mentransfer kurikulum. Telah dijelaskan bahwa UBD menggunakan backward design. Apa itu backward design? Backward design adalah metode merancang kurikulum pendidikan dengan menetapkan tujuan sebelum memilih bentuk penilaian dan metode pengajaran. Dalam metode backward design dimulai dengan hasil akhir, kemudian mengembangkan rencana nilai, dan setelah itu merencanakan kegiatan serta konten pembelajaran. Terdapat 3 langkah dalam desain mundur atau backward design. Langkah pertama adalah mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Ini adalah gambaran besar apa yang ingin siswa ketahui dan dapat dilakukan setelah mereka menyelesaikan program atau pelatihan. Langkah kedua adalah menentukan bukti penilaian. Bagaimana akan mengetahui apa yang dipahami oleh siswa? Bukti di sini dimaksudkan indikator atau tolak ukur keberhasilan yang dapat dilihat dan diukur. Di tahap ini, silakan tentukan apa buktinya jika siswa telah memiliki pemahaman yang diharapkan di dalam kelas yang berpusat pada siswa. Asesmen dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Bentuknya adalah formatif, yaitu selama pembelajaran berlangsung, dan sumatif di akhir pembelajaran. Ada beberapa tipe dari asesmen formatif, yaitu tanya jawab, observasi, esai, bermain peran, proyek, kuis, jurnal, dan lain sebagainya. Langkah terakhir adalah merencanakan pengalaman belajar. Dengan merencanakan dan aktivitas pembelajaran apa yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran tersebut.